Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Nova Mujahid, peneliti dari Drone Emprit. Mas Nova, meskipun tadi Anda sudah paparkan, tapi secara overall sebenarnya siapa yang lebih unggul dari saling debat, saling serang, ataupun gagasan yang sempat diutarakan oleh kedua calon? Kalau dilihat dari penerimaan publik, tentu saja pasangan Pak Bobi lebih banyak diterima ya. Paparan-paparannya dinilai lebih berterima gitu, lebih terstruktur, lebih rapi, lebih tenang juga dibandingkan Pak Edi yang lebih berapi-api kayak gitu. Oke. Nah, iya, selain itu juga kalau dilihat dari sebaran perbincangannya, Pak Bobi ini lebih merata ya. Dia lebih kuat di daerah Sumatera, meskipun tidak semuanya di Sumatera Utara, tetapi dia lebih kuat di daerah di basis pemilihnya. Bisa di zoom Dan lagi, Mas Nova, apakah dari pedesaan atau perkotaan? Pak, saya tidak bisa Oke. sedalam itu, tapi saya kira kalau kita mengingat akses internet di Indonesia harusnya dari perkotaan tuh. Oke. Eh, Dan lalu jika dilihat dari seberapa besar engagement publik di media sosial, maka akan kelihatan. Tentu saja Pak Bobi lebih tinggi engagementnya, terutama di kanal Twitter dan di kanal TikTok. Pak Edi ini lebih banyak positif di kanal Facebook dan di kanal YouTube. Tetapi kita tahu juga di dua kanal itu penggunanya tidak terlalu banyak ya dibandingkan dengan TikTok kayak gitu. Gen Z kan sekarang ke TikTok itu saya kira salah satu PR Pak Edi untuk meraih suara dan dukungan dari Gen Z. Saya kira begitu tuh. Baik, seberapa besar sentimen yang dibawa terkait Bobi secara personal yang mantu Presiden? Mantu Presiden Jokowi. Iya, mantu. Jadi kalau kita pisahkan kata mantu, Mulyono dan Jokowi, sebagian besar percakapan negatif adalah disumbang dari tiga kata itu, Pak Presiden Jokowi. Dan jadi dari sisi keluarganya ya, termasuk istrinya Bobi. Eh, Karenanya kelihatan kalau isu-isu yang diangkat kan tadi tentang blok Blok ini, Medan. blok Medan, juga tentang simpanannya. Jadi itu kan sangat pribadi sekali. Oke. Simpanannya itu terhubung dengan istrinya dan blok Medan terhubung dengan keluarga besar Pak Jokowi kayak gitu. Jadi memang tiga kata itu, menantu, Jokowi dan Mulyono adalah penyumbang utama sentimen negatif. Narasinya kemudian berbeda-beda, diturunkan berbeda-beda. Oke. Seperti itu, Mbak Titi. Oke. Sekarang terkait wakil gubernurnya, calon wakil gubernur dari masing-masing paslon. Seberapa besar sebenarnya dia membawa impact kepada perolehan sentimen positif masing-masing? Eh, Pak Surya dan Pak Hasan Basri ini memang tidak terlalu banyak dibicarakan oleh publik ya. Sosok Pak Edi dan Pak Bobi yang sangat kuat di media sosial, persona mereka yang juga sangat dominan ketika berbicara di ruang publik, bahkan pada saat berdua sekalipun, pada saat berpasangan, itu membuat percakapan tentang Pak Surya dan Pak Hasan Basri relatif tidak terlalu tinggi. Karenanya kalau dilihat dari volumenya, Pak Surya dan Pak Hasan Basri tidak terlalu jauh perbedaannya, 300-an mention untuk Pak Surya, 200-an mention untuk Pak Hasan Basri. Dan itu pun tidak terlalu banyak keduanya di interaksi terhadap percakapan terhadap keduanya tidak terlalu tinggi, 350-an ribu terhadap Pak Surya dan kurang dari 100.000 sedikit saja dari Pak Hasan Basri. Jadi kalau dari media sosial, tentunya percakapan terhadap keduanya tidak terlalu banyak menyumbang narasi dan opini terhadap Oke. Pak Bobi serta Pak Edi Rahmayadi. Oke, ini setiap kali pilkada seperti ini atau karena kita lihat kemarin ketika pilpres kan perbincangan terkait wakil presiden itu sangat mengemuka ya. Ini terjadi Betul. tren-tren seperti ini yang dimana wakilnya tidak terlalu kelihatan, ini hanya ada di pilkada saja ya? Saya kira tidak bisa digeneralisir seperti itu. Oke. Jakarta misalnya kan pasangan Pramono dan Dul itu justru lebih populer dibanding Pak Oke. Pramono. Ketika berbicara, kalau kita bandingkan volume perbincangannya, itu Pak Dul itu selalu lebih tinggi dari Pak Pram. Oke. Itu saya kira. Oke, ini termasuk kemampuan dalam komunikasi publik juga saya rasa Mas Nova ya, karena ada satu Betul. momen di mana Pak Hasan Basri menyinggung mengenai jalan yang rusak di
Kabupaten Asahan, di mana Pak Surya ini merupakan mantan bupati di Asahan, begitu. Kemudian Pak Surya mencoba berkelit bahwa jalan-jalan provinsi memang banyak yang rusak di Sumatera karena 1, 2, 3 hal gitu. Tapi kemudian diskakmat lagi oleh Pak Hasan Basri bahwa yang dimaksud adalah jalan kabupaten. Apakah ini kan sebenarnya sindiran yang mendukung ya, sindiran yang positif sebenarnya. Nah, seberapa besar sebenarnya itu membawa sentimen positif ke masing-masing calon? Kembali lagi kalau dilihat dari ininya, dari performa semalam memang kalau dilihat dari ininya sentimennya tentu Pak Hasan Basri lebih sedikit ya sentimen negatifnya daripada Pak Surya. Dan memang perbincangan negatif tentang Pak Surya maupun Pak Hasan Basri itu langsung menohok pada pribadinya, pada individunya. Tetapi lagi Pak Surya punya rekam jejak, sedangkan dan itu yang paling banyak dibicarakan, sentimen negatif, kritik publik terhadap Pak Surya, sedangkan Pak Hasan Basri lebih banyak kepada individunya yang dinilai kurang kuat gitu ya ini kan dari satu partai ya gitu, itu cuma ya dari satu partai gitu ya. Beda dengan Pak Bobi yang dari multi partai kayak gitu, dan itu membuat dia harus banyak publik melihat Pak Bobi dan Pak Surya harus lebih mampu mengolah kata-katanya, melobi rekan-rekannya kayak gitu dibanding Pak Hasan Basri yang tidak terbiasa untuk dalam pilkada ini tidak terbiasa jadinya untuk banyak berkomunikasi kayak gitu. Pak Edi, Ya. Pak Edi dan Pak Hasan Basri ini didukung PDI Perjuangan, kemudian juga Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Umat, Partai Buruh, dan juga PKN. Tapi kembali lagi Mas Nova, apakah data yang Anda kumpulkan itu menunjukkan ada kelompok pengguna media sosial tertentu yang tampak lebih mendukung ke salah satu kandidat dan itu sudah terlihat trennya dari sejak mereka berkampanye? Oh, kalau itu ya kelihatan ada beberapa klaster yang otomatis langsung terjadi tuh, langsung terlihat, terutama klaster-klaster pendukung Pak Edi dan pendukung Pak Bobi. Memang Pak Surya dan Pak Sagala ini tidak terlalu kelihatan di media sosial. Klaster itu kelihatan terutama didorong oleh akun-akun yang memang sangat loyal terhadap partai tertentu ya, pendukung partai tertentu. Jadi memang perbincangannya masih kuat didorong oleh bubble-nya, oleh lingkungan internalnya, oleh klaster internalnya dibandingkan dibicarakan oleh publik secara umum. Dan kalaupun ketika dibicarakan publik secara umum, sebagian besar nadanya isinya adalah kritik baik pada individu maupun terhadap program dan visi misinya. Di mana-mana menyerang personal itu memang sepertinya jadi sebuah kegiatan wajib dalam serang menyerang saat debat. Kita akan ketemu lagi Mas Nova nanti setelah debat kedua Pilgub Sumut seperti apa, apakah ada kenaikan sentimen positif terhadap pasangan nomor 2 menyaingi pasangan nomor 1. Mas Nova Mujahid, peneliti dari Drone Emprit, terima kasih telah bersama kami malam ini. Terima kasih Mbak Titi, selamat malam. Dan pemirsa sampai di sini.